Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh bangun dari tempat tidur kita dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus menyertai kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulainya, kami datang kepada Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatilah kami melalui pembacaan firman dan perenungan pagi hari ini. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali membaca di dalam Yehezkiel pasal 23, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-35. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam Yehezkiel pasal 23 ayat 28 hingga 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kembali dalam bagian perikop yang kita baca ini mengingatkan kita betapa Allah Yahweh, Allah Israel dan juga Allah yang kita sembah sangat membenci perzinahan rohani. Dalam ayat ini Allah menyatakan penghukumannya kepada umatnya yang menyembah berhala, dan bukan hanya itu, yang sering mengandalkan bangsa-bangsa lain. Sehingga akhirnya Allah membiarkan bangsa yang mereka andalkan itu menindas mereka, mengalahkan mereka di dalam peperangan, dan bahkan mereka dibuang ke tengah-tengah musuhnya. Saudara, hal ini merupakan suatu gambaran betapa Tuhan tidak pernah kompromi dengan penyembahan berhala. Tuhan menginginkan bahwa Dia satu-satunya di dalam hidup kita, dan Tuhan tidak menginginkan jika ada yang lain yang lebih kita inginkan, yang lebih kita kejar, yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa merampas hati cinta kita kepada Tuhan. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang mencoba menawarkan hati kita untuk berpaut kepadanya. Kesenangan-kesenangan duniawi yang sementara. Keinginan-keinginan yang menurut kita bisa memberikan kepuasan kepada kita. Kebutuhan kita akan hal-hal yang bisa membawa kita kebahagiaan sementara. Kesenangan yang sementara. Atau mungkin itu pekerjaan kita, atau seseorang yang membuat kita lebih bisa mengasihinya daripada Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu yang juga menjadi sandaran kita, andalan kita lebih daripada Tuhan. Sehingga tanpa itu kita tidak bisa nyaman, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa enjoy. Saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Namun dengan ilmu teknologi yang berkembang begitu pesat, begitu marak, maka ilmu pengetahuan tanpa sadar sudah menjadi ilah manusia. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa menggeser posisi Allah. Selain ilmu teknologi, selain sains yang berkembang begitu luar biasa, manusia berusaha mencari kesenangan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, dan bukan lagi mengejar bagaimana untuk menyenangkan Tuhan dan memuaskan Tuhan.
Tetapi bagaimana seseorang itu merasa puas, merasa senang, merasa bahagia dengan gaya hidup yang hedonisme. Itulah yang saat ini begitu marak di tengah-tengah kita, bahkan di dunia. Bagaimana orang menyenangi dirinya sendiri. Seringkali kita membaca kalimat-kalimat dengan kata-kata yang menyemangati dengan sebuah ungkapan, engkau berhak untuk bahagia. Nah, saudara, manusia sekarang berusaha untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan sebuah pemahaman saya layak untuk bahagia. Tetapi pemikiran ini telah membawa kita untuk mendewakan diri kita sendiri, mengilahkan diri kita sendiri, dan bukan lagi menyenangkan Tuhan sebagai Allah yang kita sembah, yang seharusnya kita mengabdi sepenuhnya dan membuat Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita senangkan, kita puja, kita sembah, kita prioritaskan, kita utamakan, kita tinggikan. Apakah seseorang telah merampas posisi Allah dari hidup kita? Atau sesuatu telah merampas posisi Tuhan dari hidup kita? Kiranya ayat yang barusan kita baca tadi mengingatkan kita kembali. Menjadikan seseorang atau sesuatu berhala dalam hidup kita adalah kekejian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadikan Dia yang utama dan terutama dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kami diingatkan bagaimana kami menjalani hidup ini dan bagaimana kami meletakkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kami. Bapa, tolong kami agar di dalam hati kami tidak ada seseorang atau sesuatu yang lebih kami cintai, yang lebih kami kejar, yang lebih kami inginkan lebih daripada Tuhan. Bapa, jaga hati kami agar kasih yang mula-mula itu selalu terjaga. Tolong kami Tuhan, bukan untuk mencari kepuasan diri kami, menyenangkan diri kami, tetapi bagaimana kami menyenangkan Tuhan dan memperkenan hati Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sertai kami ya Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur, berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.